lagi semuanya. Oke, ketemu lagi kita mau belajar matematika. Ya, tetap semangat. Yuk, siapin dulu bukunya. Yuk, buku cetaknya, alat tulisnya, buku latihannya, ya. Oke, ini adalah minggu terakhir sebelum kita menghadapi PAS minggu depan. Oke, yuk, mari kita mulai. Check it out. Persamaan garis lurus masih di tempat, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar cara menentukan gradien. Hari ini kita belajar cara menentukan persamaan garisnya. Ada 3 cara atau 3 hal yang diketahui dalam menentukan persamaan garis. Hal yang pertama, jika diketahui kemiringan dan titik potong sumbu Y-nya, maka kita bisa tahu persamaan garisnya. Hal yang kedua, jika diketahui kemiringan dan sebuah titik, kita akan bisa tahu persamaan garisnya. Dan yang ketiga, jika diketahui 2 buah titik. Ya, oke. Biar makin jelas, kita akan mulai dari contoh soal saja langsung ya, dari buku cetak. Yuk, dibuka buku cetaknya. Halaman 140. Ya. Saya akan mulai dari contoh soal nomor 1A. Soalnya seperti ini. Tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 5,9. Dari soal ini, kita bisa tahu M-nya adalah 3. Ingat ya, gradien itu simbolnya M. Oke, ya saya kasih tanda dulu ini M. 3 ya. Dari kata-kata gradien di sini, kata kuncinya. Oke. Hal yang kedua adalah titiknya diketahui. Titik ini akan saya beri nama dulu. X1-nya 5, Y1-nya 9. Karena gradien dan satu titik diketahui, maka kita bisa mencari persamaan garisnya. Persamaan garis jika gradien diketahui dan satu titik diketahui adalah ini. Ya, tolong hafal mati aja. Tolong tulis buku catatan aja sekarang, supaya kalian tidak mencari-cari rumusannya. Rumus ini akan keluar jika gradien diketahui dan satu titik diketahui. Itu syaratnya ya. Nah, bagaimana cara mensubstitusi ke rumus ini? Yang diisi hanya Y1, M, dan X1. Jadi selain Y1, M, dan X1, itu yang lainnya tetap. Lebih jelas yuk dari soal ini ya. Oke, Y1-nya 9. Saya substitusi Y1 diganti dengan angka 9. M-nya dan diketahui dari soal yaitu 3. X1 dari soal juga yaitu 5. Nah, untuk Y saja dengan X saja, ini jangan diganti, tulis saja lagi aja di bawahnya. Langkah berikutnya, nah, cepet kepiting orang ngomong ya, oke, kali ke dalam ya. 3 dikali X sama dengan 3X, 3 kali minus 5 sama dengan minus 15. Langkah berikutnya kita pindah ruas. Asalnya minus 9, kita pindah ruaskan jadi plus 9. Jadi yang pindah ini. Ya, ke sini. Oke. Sehingga didapatnya 3X, Y sama dengan 3X kurang 6. Dan beres. Satu rumus, kamu sudah bisa. Masih contoh soal. Saya masih ambil contoh soal dari halaman 140. Tapi nomor 4. Yang bagian A. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 12, minus 8 dan sejajar dengan garis 6Y sama dengan 4X tambah 18. Oke, yang berbeda di sini adalah ada kata-kata sejajar dan ada garis lain. Waduh, katanya sama. Nah, kalian jangan khawatir. Kalau ketemu garis, sebetulnya kalian sudah tahu gradien. Ya, saya flashback dulu sedikit.
Ya, flashback dulu sedikit. Sudah tahu dong rumus persamaan garis Y sama dengan MX plus C? Masih ingat ya? Dari sinilah kita bisa tahu gradiennya. Nah, kemarin saya udah bilang, di depan Y hanya boleh ada angka 1. Sedangkan dalam soal ini depan Y ada angka 6. Supaya dia berubah ya teman ya. Oke, maka semuanya harus dibagi 6. Walhasil, ya, 6Y bagi 6Y. 4X dibagi 6, 4/6. Tulis dulu saja dalam pecahan, jangan desimal. Akan mempersulit kamu kalau desimal ya. 18 dibagi 6, saya tulis semuanya dulu seperti itu, biar nggak pusing. Lalu saya sederhanakan, Y sama dengan 2/3X ditambah 3. Jadi kan ya, so dari sini kita dapat gradiennya adalah 2/3. Ingat ya, gradien itu angka yang nempel dekat X. Ini gradien M. Nah, kata kunci kedua adalah sejajar. Jika sejajar, artinya M1 sama dengan M2. Kalau ini M1, berarti M2-nya juga sama dengan 2/3. Kita udah punya gradien kedua, betul? Gradien punya, berarti sekarang titik punya. Nah, titiknya saya kasih nama dulu biar nggak pusing. X1-nya 12, Y1-nya -8. Dengan rumusan yang ini. Oke, ya. Yang ini dia. Duh, saya ribet-ribet lagi ya. Oke, yuk saya tulis lagi ulang rumusannya. Ingat, yang diisi cuma Y1, M sama X1. Y1-nya saya punya -8, M-nya saya punya 2/3, X1-nya saya punya 12. Wah, kok dapat pecahan? Duh, susah Nggak susah. Biar lebih mudah, oke, kita kalikan semuanya dengan penyebut. Di sini penyebutnya yaitu 3. Saya kalikan semua dengan angka 3. Y dikali 3, 3Y. Ini minus, ini kurang, ini minus. Ya ketemu jadi plus. Betul? Oke. Ini kali min plus. Oke. Ya, jadi plus. 8 kali 3, 24. 2/3 kali 3, 2. Yang kurungan ini, tulis lagi saja. Oke, ini perkalian ya. Nah, udah selesai seperti ini. Lalu cepit-kepiting lagi ke dalam. 2 kali X, 2X. 2 kali minus 12, minus 24. Lalu, pindah ruas deh. 3Y sama dengan 2X kurang 24 kurang 24. Yang pindah ruas yang ini ya. Yang 24 yang dari sini, asalnya positif jadi negatif. Walhasil, hasil akhir 3Y sama dengan 2X kurang 48. Selesai. Bisa ya? Oke. Masih contoh soal. Masih di buku cetak halaman 140. Saya ambil soal nomor 5A. Kalau tadi nomor 4, clue-nya adalah sejajar. Nomor 5 ini adalah clue-nya tegak lurus. Ya. Caranya sebetulnya sama saja. Karena kamu punya titik di sini. Betul? Titik di sini. Kamu juga punya garis. Ingat, kalau kamu punya garis, berarti kamu punya gradien. Ya. Yuk, kita tuliskan dulu persamaan garis lurusnya. Kita tulis garis yang diketahuinya. Ada angka 4 di depan Y, betul? Oke, selalu dibiasakan. Di depannya nggak boleh ada angka lain selain angka 1. Otomatis dia harus dibagi 4. Hasilnya adalah Y sama dengan 12/4X dikurang 16/4. Ya, hasil akhirnya adalah Y sama dengan 3X kurang 4. Dari sini kita dapat gradien. Berarti gradiennya adalah 3. Kata kunci kedua, tegak lurus dalam soal ini. Ingat, jika tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan minus 1. Ini disebut dengan M1. Berarti kita harus cari M keduanya.
Betul? Yuk, kita tinggal masukin aja. M1 nya kita ganti dengan angka 3, M2 dicari. Sehingga M2 adalah min 1 dibagi 3. Hasilnya adalah M2 nya adalah minus 1/3. Gradien punya, titik punya. Tinggal masuk ke rumusnya seperti ini. Ya, saya selalu kasih nama dulu, mana X1, mana Y1. Biar kamu tidak pusing. Ya, X1 nya minus 18, Y1 nya 7. Ingat, yang substitusinya hanya yang Y1, M sama X1. Yang lainnya tulis lagi ya. Oke. Y kurang 7 sama dengan minus 1/3 dikali X kurang minus 18. Pecahan ya. Cara yang tadi. Kalau pecahan pasti dikali dengan penyebutnya. Berarti ini dikali dengan angka 3. Semua ya. Jadinya 3Y dikurang 21. Ingat saat di sini, nah ini ya. Ini hanya dikalikannya cuma satu angka doang yang depan doang. Yang dalamnya kurungnya nggak usah. Minus 1/3 kali 3. Minus 1. Oke, tanda plus ini kenapa bisa berubah jadi plus dari sini? Ini minus, ini minus. Oke, dia jadi plus di sini. Ya. Yuk kita bongkar kurungnya. Ya. Didapat 3Y kurang 21 sama dengan minus X kurang 18. Pindah ruas. 3Y sama dengan minus X kurang 18 tambah 21. Min 21-nya pindah ruas. Ini pindah ruas. Asalnya minus jadi plus. Hasil akhirnya adalah 3Y sama dengan min 1X tambah 3. Angka 1 di sini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Min X tambah 3 juga oke. Selesai. Satu contoh soal lagi buat kamu ya. Masih di halaman 140 nomor 6. Saya ambil yang nomor 6A. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis yang melalui titik A minus 7,4 dan B 5,-3. Tadi di awal saya sebutkan bahwa bisa mendapatkan persamaan garis jika diketahui 2 titik juga ya. Oke. 2 titik diketahui sini. Nah, saya selalu menuliskan dulu mana X1 mana Y1. Oke. Tentukan dulu mana X1 Y1, X2 Y2. Saya menentukan titik A sebagai X1 Y1. Berarti X1-nya minus 7, Y1-nya 4. Titik B itu sebagai X2-nya 5, Y2-nya minus 3. Dibalik boleh? Boleh. Up to you. Ya. Asal ingat, 1 semua, 2 semua. Ya. Jika diketahui 2 titik, maka rumusnya sedikit berbeda. Nah, ini. Oke, rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ingat, yang diisi angka hanya Y1, Y2, X1, X2. Selain itu, tulis lagi saja. Nih, lihat. Nah, yang saya tulis, Y1-nya diambil dari sini, 4. Oke. Saya tulis angka 4 di sini. Y2 dari sini, minus 3. Oke. Dikurang 4. X1-nya minus 7. Ya. Oke, dari sini minus 7. Ini X2-nya 5. 5 dikurang minus 7. Kita bereskan yang bisa kita jumlahkan. Oke, atau kita kurangi. Y kurang 4 tetap kita tulis karena nggak bisa apa-apa lagi. Minus 3 kurang 4, minus 7. X kurang minus 7, jadi X plus 7. 5 dikurang minus 7, jadi 12. Sampai sini kita harus kali silang. Y kurang 4 dikalikan 12, min 7 dikalikan X plus 7. Oke, saya akan tulis seperti ini. 12 dikali Y kurang 4. Ini harus dikurungin. Wajib. Oke, ini wajib dikurungin. Karena ini satu kesatuan. Y kurang 4-nya. Sama dengan minus 7 dikali X plus 7.
Bisa ya, kali silang ya. Maka berikutnya capit kepiting. Berarti 12 kali Y, 12Y, 12 kali minus 4, minus 48. Min 7 kali X, minus 7X, min 7 kali 7, minus 49. Pindah ruas. Oke. Ya, pindah ruas itu adalah minus 48, saya pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 12Y sama dengan minus 7X kurang 49 tambah 48. Dan selesaikanlah dia. 12Y sama dengan minus 7X kurang 1. Selesai. Bisa ya? Oke. Ya. Saya kasih kesimpulan. Ini adalah rumusan yang tadi sama saja sebetulnya. Ya. Oke. Kamu bisa batukan garis persamaan garis jika diketahui titik potong dan kemiringannya dengan rumus seperti ini. Kamu juga bisa batukan persamaan garis jika diketahui kemiringan atau gradien dengan satu titik dengan rumus ini. Kamu juga bisa menentukan persamaan garis jika diketahui dua titik dengan rumus ini. Oke, ini diketahuinya apa supaya kamu punya clue di situ. Sekarang kamu coba. Ya, dari buku cetak. Latihan 5 halaman 140, nomor 1, 4, 5, dan 6. Tadi saya sudah kasih contoh yang bagian A semuanya. Tinggal kamu lanjutkan aja. Ya, tolong kerjainnya pakai tulisan tangan, jangan diketik. Ya, di buku latihan, di foto, lalu kirim ke gadget. Ya, jangan lupa tulis nama sama kelasnya, biar jelas. Oke, tetap semangat dalam belajar di rumah. Jangan kendor. Ya, matematika itu mudah kalau kamu mau belajar. Oke, jangan lupa tetap berdoa. Semoga kita kembali lagi sekolah secara normal ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.